Halo, perkenalkan nama saya Maria Bernardina Dike, NIM 20120166, kelas E Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Oke, kita langsung saja. Kita ke soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 di sini, untuk K1-nya, untuk kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah ada memiliki K1 sampai dengan K4. Untuk K1-nya di sini yaitu jumlah penduduk di sekitar lokasi, kemudian K2-nya jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, yang K3 yaitu tingkat persaingan dengan minimarket lain itu skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Yang keempatnya yaitu kemudahan akses lokasi dalam kurung skala 1 sampai 10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Untuk bobotnya masing-masing, W1 sama dengan 40, W2 0,10, W3 0,30, dan W4 itu 0,20. Oke, kita langsung saja pada perhitungan Excel-nya. Jadi untuk perhitungan Excel-nya SAW, jadi untuk nomor 1 ini kita menggunakan metode SAW. Oke, untuk matriksnya, untuk alternatifnya di sini kita menggunakan lokasi A, lokasi B, dan juga lokasi C. Kemudian untuk kriterianya di sini ada K1 sampai dengan K4. Kemudian untuk nilai maksimumnya yaitu yang kita dapatkan dari nilai minimumnya kita dapatkan dari sama dengan minimum, kemudian kita blok dari lokasi A sampai dengan lokasi C, kemudian kita tutup kurung dan untuk mendapatkan nilai minimum. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan K4. Kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri sama juga, yaitu kita ketik sama dengan kemudian max, kemudian dalam kurung kita klik dari lokasi A sampai dengan lokasi C, kemudian tutup kurung dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 3000. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan K4. Oke, selanjutnya hasil normalisasi. Untuk hasil normalisasinya sendiri, untuk lokasi A, untuk dapat nilainya yaitu kita dapatkan dari K1 dibagi dengan nilai maksimum. Jadi di sini kita tambahkan dengan dolar. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya 1. Kemudian yang ini juga sama, yaitu dari K2 dibagi dengan nilai minimum. Oke. Untuk lokasi B dan lokasi C juga sama, kita melakukan hal yang sama sampai dengan K4 dan juga nilai maksimum dan minimum. Untuk bobotnya di sini yaitu ada W1, W2, W3, dan W4 yang kita ambil dari soal. Kemudian untuk nilai akhirnya, nilai yang diperoleh yaitu ada nilai dan peringkat. Untuk nilainya, untuk lokasi A yang kita dapatkan ialah dari bobot yang W1 dikali dengan lokasi A yaitu 1, kemudian ditambah dengan W2 0,1 dikali 1 ditambah W3 yaitu 0,3 dikali dengan 0,5
dan juga W4 0,2 dikali dengan 1 dan kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan juga untuk peringkatnya ini kita taruh saja 1, 2, dan 3. Untuk lokasi B dan lokasi C juga kita lakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Python ya. Oke, jadi untuk skripnya semua sudah ada di sini. Kita akan langsung saja menjalankan ya. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya di sini sudah ada, yaitu ada A1, A2, A3, C1 sampai dengan C4, dan di sini sudah muncul semua untuk nilainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut pada nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri kita menggunakan metode WP, yaitu sudah ada kriterianya, dan kriterianya di sini adalah sampai dengan K4, di mana K1 rasio lulus tepat waktu, K2 angka kelulusan, K3 jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun, K4 keputusan mahasiswa. Jadi untuk bobot kriterianya ada W1 sampai dengan W4, W1-nya 0,35, W2-nya 0,25, W3-nya 0,25, dan W4-nya 0,15. Oke, kita langsung saja pada perhitungan Excel. Oke. Untuk metode WP-nya, untuk alternatifnya di sini kita menggunakan ABC. Kemudian kriterianya ada K1, K2, K3, dan K4. Untuk nilainya sudah seperti ini, yaitu kita ambilkan dari soal. Kemudian untuk W1, W2, W3, W4 juga itu adalah bobot yang sudah tersedia dalam soal. Untuk yang berikut kita akan menentukan perbaikan bobot. Perbaikan bobot ini kita dapatkan dari dalam kurung W1 tutup kurung dibagi dengan semua nilai dari W1 sampai dengan W4. Kita tambah misalnya begini kan. Berarti W1 dibagi dalam kurung W1 tutup kurung dibagi dengan W1 ditambah W2, W3, dan W4. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan W4. Jika W2 berarti yang kita ambil nilai dalam nilai utamanya itu W2 dibagi dengan W1 sampai dengan W4. Oke, selanjutnya untuk vektor S-nya. Vektor S-nya kita dapatkan dari K1 yaitu angkanya 8 dipangkatkan dengan 35 yaitu dari nilai perbaikan bobot yaitu W1, kemudian dikalikan dengan K2 dipangkatkan dengan W2 dikalikan lagi dengan K3 dipangkatkan dengan W3 yaitu 0,25 dan juga dikalikan K4 8 dipangkatkan dengan W4 yaitu 0,25. Oke, saya menjelaskan sedikit. Jadi di sini ada yang namanya benefit dan cost. Kalau benefit keuntungan, jadi di sini itu ada yang namanya min. Kalau min berarti itu cost. Kalau misalnya benefit berarti dia bernilai positif. Oke, itu untuk mendapatkan vektor S-nya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan S yang ketiga.
Selanjutnya untuk vektor S-nya, itu sendiri kita ambil dari, kita tekan pada ini E1 dalam kurung E1 dibagi dengan S1 sampai S3. Di sini kita ditambahkan dengan yang namanya dolar. Kita lakukan hal yang sama juga sampai dengan V3. Oke, kita langsung saja pada perhitungan Python-nya. Untuk perhitungan Python-nya seperti ini. Jadi di sini sudah ada semua kandidatnya. Ada nilai-nilainya, kita ambil dari soal, kemudian ada bobot kriterianya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan run kita untuk melihat hasilnya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini untuk skornya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan metode AHP. Oke. Kita ke soalnya. Jadi untuk metode AHP sendiri, untuk kriterianya C dan alternatifnya itu, untuk kriterianya di sini ada C1 sampai dengan C5, alternatifnya itu A1 sampai dengan A3. Di sini untuk tahap-tahapnya itu ada penentuan bobot kriteria, yang kedua ada evaluasi alternatif untuk setiap kriteria, yang ketiga kalkulasi bobot dan prioritas, yang keempat agregasi bobot, yang kelima pengambilan keputusan. Oke, kita langsung saja pada perhitungan Excel. Untuk data awalnya seperti ini ya. Ada alternatifnya, kemudian pairwise-nya juga seperti ini. Kemudian untuk menentukan jumlah ya. Jumlah yang ini kita dapatkan dari sama dengan sum, kita tekan dari C1 sampai C5, kemudian tutup kurung, dan kita akan mendapatkan jumlahnya itu 15. Kita lakukan, kemudian di sini kita akan tarik yang ini bagian bawah dan sampai dengan C5-nya. Kemudian untuk normalisasi. Untuk normalisasi sendiri, untuk kita mendapatkan nilai yang pertama ini kita lakukan yaitu dengan C1 untuk nilainya 1 dibagikan dengan jumlah yang tadi kita dapatkan dari C1 sampai C5. Ini di sini kita tambahkan dengan angkanya dolar. Jadi di sini dia akan muncul hasilnya yaitu 0,066667. Dan kita lakukan hal yang sama sampai dengan yang terakhir. Begitupun dengan 0, ini berarti kita ambil dari sini ya, dari C2 kemudian dibagi dengan jumlah. Begitu punya juga yang ini itu dapat dari C3 dibagi dengan jumlah. Kemudian untuk C4 nya juga sama dan juga C5 nya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan hitung yang nilai bobot normalisasi. Untuk bobot normalisasi sendiri kita dapatkan dari sama dengan sum, kita tarik dari untuk nilai normalisasi dari yang pertama, baris pertama sampai dengan yang terakhir ini. Kemudian kita enter dan kita akan dapatkan hasilnya 1,27 dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama juga dari baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Yang berikut untuk eigenvalue-nya, untuk nilai yang ini ya, itu kita dapatkan dari sama dengan sum dalam kurung, kita ambil juga dari nilai normalisasi baris pertama dibagikan dengan 5.
Y5 ini yaitu jumlah data ya, jumlah data yang kita punya itu jadi dibagikan dengan 5 sehingga kita dapatkan hasilnya 0,25 dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian ada yang namanya eigenvektor. Oke, untuk eigenvektor sendiri kita dapatkan dari C1, yaitu kita ambil dari pairwise. Di sini C1 nya nilainya 1 dikalikan dengan eigenvalue, yaitu kita ditambahkan dengan dolar ya. Kemudian ditambahkan lagi dalam kurungnya juga C2 dikalikan dengan eigenvalue yang kedua. Kemudian ditambah lagi dengan C3, kemudian dikalikan dengan eigenvalue yang ketiga, ditambah lagi dengan C4 dikali dengan eigenvalue keempat, dan juga ditambah lagi C5 dikalikan dengan eigenvalue yang kelima. Kita lakukan hal yang sama. Untuk eigenvektor sampai yang terakhir. Selanjutnya untuk T-nya di sini kita dapatkan dari eigenvektor dibagi dengan eigenvalue, kemudian ditambah ini eigenvektor dibagi ini baris pertama baris pertama, kemudian yang baris kedua juga, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima dibagi 5, yaitu untuk 5-nya yaitu jumlah data, dan kita akan dapatkan hasilnya ini. Kemudian untuk CI-nya konsistensi indeksnya itu kita dapatkan dari nilai T dikurang 5 dibagi dalam kurung 5 dikurang 1. Jadi untuk ini 5-nya itu yaitu jumlah data, kemudian dibagi lagi dengan jumlah data dikurangi 1. Kalau untuk RI-nya itu random index, itu kita menyimpan saja nilai terserah kemauan kita. Yang berikut ada konsistensi. Konsistensinya itu kita dapatkan dari CI konsistensi indeks dibagi dengan random index. Jadi di sini kita akan mendapatkan lebih besar 0,1 berarti tidak konsisten. Oke, kita langsung saja ke perhitungan Python-nya. Jadi untuk AHP-nya seperti ini. Kemudian sudah ada kriterianya. Kita langsung run saja ya. Oke. Jadi untuk hasilnya di sini ada 5,5, 1, 3 dan 5. Kemudian ada hasilnya itu 2,14 dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya untuk UTS sistem pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.